Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yanda. Kali ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Mari sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan isi teks pendek materi bahasa Indonesia tema 2. Anak soleh dan soleha, apakah kalian tahu bagaimana cara menyebutkan isi teks pendek? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama. Nah, Ananda semua, sebelum Yanda menjelaskan, pertama-tama bagaimana langkah-langkah menyebutkan isi teks pendek. Apakah kalian tahu pengertian dari teks pendek? Kira-kira Ananda ada yang tahu? Jadi teks pendek disebut juga dengan cerita pendek. Cerita pendek ialah karangan cerita yang ditulis secara ringkas. Nah, teks cerita pendek ini tanpa kalian sadari sudah kalian biasa temui pada saat kalian membaca cerita-cerita ya. Baik itu cerita teks yang Yanda buat ataupun teks yang ada di dalam buku. Jadi cerita pendek itu berisi tentang cerita yang singkat ya, karena ditulisnya secara ringkas. Oke Ananda semua, selanjutnya Yanda akan menjelaskan langkah-langkah menyebutkan isi teks pendek. Langkah pertama yaitu membaca teks cerita secara keseluruhan. Jadi Ananda harus membaca cerita itu secara menyeluruh ya, sampai habis dan tamat. Yang kedua, pahami isi teks cerita. Jadi Ananda harus memahami apa isi daripada teks cerita yang Ananda baca. Apa sih kisahnya? Yang ketiga, carilah pokok cerita yang sering dibahas atau muncul pada teks. Misalnya seperti siapa saja sih tokoh yang ada dalam cerita, lalu tempat kejadian cerita, yaitu di mana sih kejadian ceritanya. Yang ketiga, waktu kejadian cerita. Jadi di sini kapan sih waktu kejadian cerita itu terjadi, dan yang selanjutnya yaitu inti cerita. Apa sih isi cerita tersebut? Itu termasuk inti cerita. Ananda paham ya? Selanjutnya kita akan latihan soal ya. Nah, agar lebih memahami, yuk kita latihan soal yuk. Kita lihat bagaimana latihan soalnya ya. Oke, Ananda semua, perhatikan dan bacalah teks cerita di samping ya. Di sini ada sebuah cerita, Ananda dengarkan ya. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana.
Nah, kalian silakan baca teks cerita ini ya, lalu pahami ya Ananda semua. Apa sih isi daripada cerita ini? Setelah Ananda baca, sekarang kita akan latihan soal. Pertanyaan nomor 1. Apa judul teks cerita yang tadi kita baca bersama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Yanda tampilkan kembali ya ceritanya. Jadi, judul teks cerita biasanya ada pada bagian paling atas pada teks, dan biasanya tulisannya judul bercetak lebih tebal. Nah, kira-kira mana ya judul dari teks cerita tadi ya? Oke, benar semua. Iya, jadi judulnya adalah Bermain di Lingkunganku. Jadi judul itu terdapat paling atas pada teks ya, dan bercetak tebal. Bermain di lingkunganku. Jadi seandainya ada pertanyaan tentang judul teks, kalian bisa lihat di mana dari cerita itu tulisannya paling atas. Jadi itulah judul dari cerita. Kira-kira Ananda mengerti ya? Oke, selanjutnya kita beri pertanyaan yang kedua. Kapan Benny dan Tiur bermain perahu kertas? Nah, jika pertanyaan menanyakan kapan, maka jawabannya berkaitan dengan waktu. Misalnya tanggal, hari, bulan, bisa juga tahun. Jadi seandainya ada yang menanyakan kapan suatu kejadian, maka jawabannya harus berkaitan dengan waktu. Jadi kapan Benny dan Tiur bermain perahu kertas? Kira-kira jawabannya mana ya? Kita lihat, iya betul, jawabannya adalah hari Minggu. Jadi pertanyaannya kapan berkaitan dengan waktu. Jadi hari Minggu itu adalah waktu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa yang berjanji bermain di rumah Udin minggu depan? Nah, jika pertanyaan menanyakan siapa, maka jawabannya berkaitan dengan orang. Nah, di sini Yanda tampilkan kembali teksnya. Untuk menjawab pertanyaan, maka kita harus cari kata-kata yang mendekati dengan pertanyaan ya, seperti ada kata berjanji bermain. Di mana ya ada kata berjanji dan bermain? Iya, di sini ada di baris keempat ya. Di situ ada kata berjanji dan bermain di rumah Udin minggu depan. Jadi kira-kira jawabannya apa ya? Oh iya, betul, jawabnya adalah Benny. Nah, Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Baiklah, Ananda semua sudah paham ya? Jadi kalau bertanya tentang siapa, jawabannya berkaitan dengan orang. Soal latihan berikutnya ya. Pertanyaannya, kemana Benny dan teman-teman berkunjung dan bermain pada saat liburan? Jika pertanyaannya menanyakan di mana atau kemana, maka jawabannya berkaitan dengan tempat ya. Nah, kita lihat teks ceritanya ya. Bermain di lingkunganku. Lalu langkah berikutnya adalah
carilah kata-kata yang berkaitan dengan kalimat tanya di atas ya. Jadi kita cari kata-kata seperti berkunjung, bermain, dan kata liburan. Di sini ada pada kalimat kedua terakhir ya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Jadi jawabannya apa ya dari pertanyaan di atas? Iya, betul. Jawabnya adalah tempat wisata. Nah, kira-kira Ananda semua sudah paham ya? Kenapa jawabannya tempat wisata? Ya karena pertanyaannya adalah kemana atau di mana. Jadi itu menanyakan tempat. Jadi tempat wisata merupakan jawaban atas pertanyaan tempat ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini Yanda sudahi dulu ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.